memang harus dilakukan sanksi organisasi berupa pemberhentian hubungan atau pemecatan. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk, atau cara Bu Mega untuk Mencegah, memitigasi. Iya. Ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP. Justru PDIP kuat sampai Pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, bayangkan nih, kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu, tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengungkap ada pihak yang berencana mengambil partainya. Megawati pun yang awalnya berpikir ingin pensiun, kini menegaskan mau menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan kembali. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Kalau ada yang mengusulkan, Berhak, ya itu masih anggota. tanpa harus ada proses judicial Bukan mustahil itu. PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Makin banyak itu digerogoti, bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Tapi sejujurnya saya masih ambigu, Pak. Yang Bapak maksud partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh, Pak? Ya sudah partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Kalau PDIP ada rencana untuk partainya, tapi ada Partai perorangan. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu, Pak. Tolong lah, Pak. Tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh, Pak. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalimat yang dibacakan itu kan tidak punya ruang atau tempat lagi untuk menduduki jabatan. Kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih ya kalimatnya. Saya lupa lah. Aku juga lupa. Ya, persisnya kira-kira begitu. Itu kan sama dengan mengatakan lu nggak bisa balik karena lu udah bukan kader lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Di kesempatan kali ini saya ada video yang sangat menarik sekali ya untuk kita simak bersama, di mana ada spekulasi dari M. Kodari terkait pemecatan Pak Jokowi dari PDIP. Yang mana jikalau Jokowi tidak dipecat dari PDIP, Jokowi akan memimpin dan menjadi ketua umum dari partai tersebut ya. Secara sebentar lagi akan ada kongres PDIP dan akan menetapkan ketua umum baru. Tidak mungkin lah ya Bu Megawati menjadi ketua umum terus-terusan, dan sudah saatnya dia pensiun dan menikmati masa tuanya ya. Kata M. Kodari pada internal PDIP terjadi dualisme atau perpecahan internal dalam tubuh PDIP. Dan kalau dua kubu itu saling perang untuk memperebutkan kursi ketua umum di PDIP, partai itu bisa terpecah belah ya. Alternatifnya adalah memilih pihak ketiga, dan secara power Pak Jokowi lah yang disebut pantas untuk menjadi pihak ketiga tersebut dan menjadi ketua umum dari partai tersebut. Di sini kata M. Kodari, Bu Mega mengalami jalan buntu. Itulah sebabnya pada minggu-minggu lalu Bu Mega mengatakan untuk menjadi ketua umum lagi dan memecat Pak Jokowi yang berpotensi menggantikan posisi ketua umum dari partai PDIP tersebut. Oke, untuk lebih detailnya mari langsung saja kita simak video berikut ini. Jadi yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Nah, tapi sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk, atau cara Bu Mega untuk Mencegah, memitigasi. Iya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalimat yang dibacakan itu kan tidak punya ruang atau tempat lagi untuk menduduki jabatan. Kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih ya kalimatnya. Saya lupa lah. Aku juga lupa. Ya, persisnya kira-kira begitu. Itu kan sama dengan mengatakan lu nggak bisa balik karena lu udah bukan kader lagi. Nah, bayangkan nih, kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu, tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum.
Kalau ada yang mengusulkan, Berhak iya dia masih anggota. tanpa harus ada Iya. ini ya proses judisial Bukan mustahil, bukan mustahil itu. Tapi emang ada pikiran gitu? Hah? Emang ada pikiran? Sebetulnya sih menurut saya enggak, tapi kan Bu Mega kan mengatakan ada apa istilahnya tuh? Out. Apa? Oh ini di uyo-uyo, di kuyo-kuyo, bukan? Bukan, di awu-awu atau apa namanya tuh? istilahnya. Pokoknya ada potensi diintervensi lah. Di cawe-cawe, bukan? Di cawe-cawe. Nggak kan makanya Bu Mega waktu itu kan ngomong, sebenarnya saya udah mau mandito, udah mau nggak mau maju lagi. Cuma partai kita mau dikuyo-kuyo, mau di cawe-cawe, mau diambil alih, makanya saya turun. Enggak, kan begini. Persoalan kita kan harus Jangan-jangan ini informasinya. kita kan harus apa objektif atau jernih lah melihat situasi di PDI Perjuangan itu seperti apa. Tadi kan saya waktu datang kan sempat dengarkan juga Pak Laks di sini kan. Di PDI Perjuangan itu setelah Bu Mega itu kandidat penerus itu cuma 2, Puan dan Prananda. Nah antara 2 ini tidak ada yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Oke. Sehingga kalau nanti tidak ada Bu Mega yang maju sebagai ketua umum, maka kemungkinan PDI Perjuangan itu bisa belah. Nah, untuk menghindari situasi terbelah itulah Bu Mega tetap ada di sana. Gitu. Nah, kalau tidak ada Bu Mega di sana, ada ruang bagi masuknya kandidat ketiga. Kan biasa tuh ya di politik kan, lagi ribut nih A sama si B gitu. Jalan tengahnya apa? Kandidat yang lain. Misalnya nih, siapa nih? Kadin lagi ribut antara siapa? Arsad dengan Anin. Bukan mustahil ya. Nanti muncul nama ketiga sebagai jalan tengah. Sergio ini emang top. Jangan-jangan ini skenario sebenarnya skenario-nya. Dongkrak langit, cawapres apa jelek, dongkrak langit, ya kan? Sama ada yang ketiga, dongkrak antik katanya. Itu Pilpres kemarin. Iya, untuk Gibran dan Ya. dulu Rano Jadi gini, Karno sebetulnya kan PDI Perjuangan itu pada hari ini kan dia kuldesak, dia jalan buntu dia, jalan buntu. Bu Mega ini boleh saya bilang ini akan jadi ketua umum PDI seumur hidup, karena dinamika yang ada antara interrelasi yang ada antara Puan dengan Nanan ini nggak ketemu nggak ketemu solusinya. Gitu. Jadi bayangkan udah berapa tahun nih isu kompetisi antara 2 orang ini bergaung dan dijelaskan oleh Pak Laks dengan sangat gamblang kan, bahkan sampai dapil pun juga dibagi kan, dan saya juga pernah ngomong juga itu. Ini nggak akan ketemu, misalnya satu akan lebih kuat dibandingkan dengan yang lain, nggak akan terjadi itu. Sehingga Bu Mega akan menjadi ketua umum seumur hidup sebagai sumbat pengaman terhadap potensi meledaknya atau fragmentasi internal PDI Perjuangan. Pak Jokowi dipecat dari kader PD, jawab sendiri. Tapi gue bener-bener sama responnya Pak Jokowi itu ini coba kalian lihat deh videonya deh ya. Pak Jokowi, mohon maaf Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri Pak, jangan gitu Pak, aduh mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak, ditanyanya apa, dijawabnya cuma 1 kata aja, 2 kata, partainya perorangan, gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan, soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputar-putar lagi ya kan. Bagus Pak, udah gitu aja jawabnya, udah gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya, jadi apa kayak gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri terus pendukung Bapak hanya ada 1, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak, yang Bapak masuk partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu Pak. Tolong apa? Tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh Pak. Saya
tahu Bapak jawab begitu mungkin juga karena tidak mau ada perselisihan atau adu domba atau berbelit-belit dan nanti jadinya blunder gitu kan ya Pak. Tapi ini jadinya saya blunder di saya sendiri Pak. Saya berbelit-belit dengan pikiran saya sendiri. Tolong Pak, jangan ke ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri ya Pak ya.